Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Ilmi Ulfa Nur Aisyah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PPKN. Saya sekarang mengajar di SMK Negeri 1 Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Video ini saya laksanakan untuk ujian kinerja hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Materi pembelajaran periodisasi demokrasi dari masa ke masa di kelas 11 TDPIB 2. Berikut video yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Pagi ini ya bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN ya. Sudah pada rapi belum nih pakaiannya? Sudah ya, sudah pada rapi ya. Nah, untuk memulai pembelajaran ya, berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu presensi dulu ya. Abdurrahman, Ahmad, Anissa, Arif, Cynthia, Dea, izin, Fawas, Firman, Herdila, Ibnu, Ida. Nah ya, untuk menambah ya rasa nasionalisme kita ya terhadap tanah air ya, nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ya, siapa yang mau memimpin? Silakan, Neng. Ya, terima kasih Neng Seva. Nah ya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Tentang
tentang pelajaran pastinya PPKN ya, tentang demokrasi Pancasila ya, indikator demokrasi Pancasila. Ada yang masih ingat nggak indikator demokrasi Pancasila? Ya. Indikator negara demokrasi menurut Evan Gafar. 1. Akuntabilitas. 2. Rotasi kekuasaan. 3. Pemilu. 4. Rekrutmen politik yang terbuka. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Ya, tepuk tangan. Apa namanya, ada yang masih ingat nggak? Tadi kan tentang indikator ya, indikator negara demokrasi ada 5. Ya, ada yang masih ingat nggak tentang rotasi kekuasaan? Rotasi kekuasaan dalam demokrasi peluang akan terjadi rotasi kekuasaan atau pergantian pemimpin harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Jadi harus ada penggantinya. Nah ya, tepuk tangan ya buat Iqbal ya. Nah tadi ya, rotasi kekuasaan. Rotasi itu apa? Ya. Nah ini juga ya, ada yang bisa menjelaskan nggak ya tentang pemilu? Ya. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Ya, tepuk tangan ya buat Herdila. Nah, ya. Nah, tadi ya pergantian kekuasaan ya Pak Jokowi tahun 2024. Ya, berarti akan diadakan apa? Pemilu tadi ya. Kita ya akan mempelajari tentang periodisasi ya perkembangan demokrasi Pancasila ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya tentang kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya ya mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Menyajikan hasil ya kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajarannya ya hari ini ya, nanti kita akan melihat dulu ya video pembelajaran tentang demokrasi dari masa ke masa. Setelah itu nanti membuat kelompok ya, nanti akan dibagikan ya kelompok. Ada juga mengerjakan LKPD ya, membuat LKPD-nya dalam bentuk PowerPoint ya. Setelah itu dipresentasikan ya. Setelahnya seperti biasa ya, nanti ada mengerjakan juga soal kuisis ya. Terus juga nanti akan refleksi bersama kita ya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, kalau nggak ada ibu lanjutkan ya. Penilaian ya, ada penilaian sikap ya seperti biasa selama pembelajaran seperti apa ya. Penilaian pengetahuan nanti ada LKPD kelompok ya, dan soal kuisis juga ya. Ada juga penilaian keterampilan, nanti diskusi bareng sama kelompoknya, terus juga presentasi ya kelompok. Nah, melihat video dulu ya. Nah ya, setelah melihat video tadi ya, tadi tuh videonya tentang apa? Demokrasi ya, dari mulai awal kemerdekaan ya, ditandai tadi dengan apa? Proklamasi ya kemerdekaan ya. Oleh siapa proklamasinya? Insinyur Soekarno ya. Setelah itu tadi ada yang rame tadi ya, ada kerusuhan tadi ya pada saat reformasi. Nah itu tadi ada video yang meminta turun apa? Pidato turunnya siapa itu? Soeharto ya, Pak Soeharto ya. Jadi nah itu ya, setiap masa demokrasi ya nanti ada peristiwanya ya yang melambangkan ya demokrasi, kriterianya seperti apa ya. Nah sekarang ya ibu lanjutkan
Nah ini ya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini gambarnya siapa nih yang pertama? Insinyur Soekarno pada saat apa? Proklamasi ini tadi. Soeharto, Pak Soeharto menjabatnya berapa tahun? 32 tahun ya. Lama nggak tuh menjabatnya? Lama ya, salah satu presiden yang terlama ya. Sekarang boleh nggak sih menjabat 32 tahun? Nggak boleh ya. Paling lama berapa tahun kalau sekarang? 10 tahun ya, 2 periode ya. Nah ini ya, ini nih apa nih gambar yang sebelah sana yang pertama? Gedung apa itu? Gedung DPR. Itu didudukin siapa? Rakyat ya. Nah itu apa nih kejadiannya? Memprotes apa? Ada yang tahu nggak? Nah penurunan Soeharto. Kenapa minta turun rakyatnya pada saat itu? Tahunnya ada yang masih ingat nggak? Tahun berapa? Tahun 98. Kenapa rakyatnya minta turun? Ada yang tahu nggak? Apa? Karena apa? Banyak korupsi yang pertama ya. Jadi dalam 32 tahun itu ya tidak sedikit ya, apa namanya, banyak kasus korupsi di sana ya, karena tadi ya terlalu lama menjabatnya, berkuasanya ya. Nah ini apa nih? Tulisannya surat suara pemilihan umum ya. Presiden dan wakil presiden tahun 2004 ya. Kenapa tahun 2004 nih? Pertama memilih presiden dan wakil presiden oleh rakyat tahun berapa? Oleh siapa pemimpinnya yang dipilih langsung oleh rakyat? Presiden siapa? SBY ya. SBY itu kepanjangannya apa? Susilo Bambang Yudhoyono ya. Nah ya beliau ya nih ya. Ini nomor 4 ya, terpilih langsung yaitu melalui pemilu ya oleh rakyat ya. Ya ada yang ditanyakan dulu nggak? Nah kalau nggak ada ya, ini ada apa namanya pertanyaan dari Ibu ya, atau yang sudah membaca ya, pengertian periodisasi demokrasi. Ada yang tahu nggak nih? Periodisi merupakan pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode berdasarkan ciri-ciri yang sama. Tujuan mempermudah mendapatkan sebuah gambaran peristiwa atau kejadian berdasarkan periodisasi atau waktunya. Ya tepuk tangan ya buat Abdurrahman. Nah ya betul tadi ya kata Abdurrahman ya, periodisasi ya, periode, babak ya, masa ya. Jadi apa namanya, berdasarkan tadi nanti ada ciri-ciri ya, ciri-ciri tentang demokrasinya seperti apa ya. Terus juga ya ada juga gambaran peristiwanya nanti yang harus kalian cari dalam analisis kelompok ya. Nah ya sekarang ya berkelompok dulu ya, yang sudah dibuat 4 kelompok ya. Jadi berkelompok dulu dalam kelompok yang sudah dibuat kemarin ya oleh KM-nya ya. Silahkan berkelompok dulu. Berarti nah ini sudah berkelompok. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2, 2, kelompok 3, 3, kelompok 4, 4 ya. Nah Ibu jelaskan dulu ya LKPD-nya ya. Jadi kalian nanti berkelompok ya, menentukan temanya. Sebentar ya. Nah ini temanya ya. Jadi kelompok 1 ya, kelompok 1 itu pelaksanaan demokrasi ya di Indonesia periode 1945 sampai 1949 ya. Nanti kelompok 2 ya, kelompok 2 pelaksanaan demokrasi ya di Indonesia pada periode 1949 ya sampai 1959 ya. Nah kelompok 3-nya itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Nah, yang terakhir ya pelaksanaan demokrasi ya di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak tema kelompoknya? Nah, temanya tadi sudah ditentukan ya. Nanti menganalisis ya, jadi boleh mencari dari internet atau dari bahan ajar
ya. Mengenai jadi nomor 1 ya, ceritakan situasi demokrasi pada periode tersebut bagaimana ya. Nanti siapa presiden dan wakil presidennya ya, jelaskan karakteristik pada demokrasi tersebut ya. Adakah penyimpangan pada periode tersebut ya, jelaskan apa yang bisa diambil ya ketika melihat demokrasi pada periode tersebut. Nah, ini ya nanti Ibu bagikan per kelompok ya. Ibu minta tolong dibagikan. Sudah mengerti semua? Nah, nanti tugasnya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya, tugasnya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, ya silakan sekarang mencari materinya ya, dan juga membuat PowerPoint-nya. Di sini sudah pada bisa belum membuat PowerPoint? Sudah. Nah, kalau ada yang belum bisa dalam kelompok ya belajar ya. Kita belajar dalam kelompok untuk membuat PowerPoint bersama ya. Cukup ya waktunya untuk 20 menit ya mengerjakan PowerPoint-nya. Ya, silakan untuk mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945-1949. Pertama-tama kita mengenalkan dulu anggota kelompok. Saya Abdurrahman Nurwahid. Saya Fawaz Dwi Saputra. 1. Demokrasi yang digunakan pada periode tersebut adalah pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti pada diamatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. 2. Situasi demokrasi pada periode tersebut adalah 1. Demokrasi menghasilkan keputusan pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Demokrasi memberikan kekuasaan presiden dibatasi. 3. Demokrasi terbentuknya partai politik. 3. Presiden dan wakil presiden pada periode tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 4. Karakteristik demokrasi pada periode tersebut adalah 1. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. 2. Pemilihan umum belum dilaksanakan. 3. Dilaksanakan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. 5. Penyimpangan yang terjadi pada periode tersebut adalah diterapkan demokrasi parlementer hingga muncul maklumat wakil presiden. 6. Pelaksana hak dasar warga negara dan perlindungan HAM pada HAM periode tersebut adalah pemenuhan hak-hak warga negara, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Presiden pada demokrasi tersebut adalah Insinyur Soekarno. Sudah ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan
LKPD kami. Demokrasi yang digunakan pada periode tahun 1949 sampai dengan 1959. Era demokrasi liberal 1949 sampai dengan 1959. Yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Situasi demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 pada periode 1949 sampai 1949 adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada periode ini Indonesia mengalami 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, diantaranya pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 dengan rentang waktu dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Presiden dan Wakil Presiden pada periode 1949 sampai 1959. Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Karakteristik demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Akuntabilitas, pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan dan para politisi sangat tinggi karena sudah berfungsinya media massa dan parlementer. Rotasi kekuasaan, parlemen yang memegang kekuasaan membuat beberapa kabinet yang berdiri harus diganti beberapa kali karena kurangnya mendapatkan kepercayaan. Pola rekrutmen politik, kurang adanya campur tangan pemerintah sehingga setiap partai bisa memilih ketua dan pengurusnya. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan satu kali pada tahun 1955 dengan prinsip demokrasi, pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Setiap warga negara masih memiliki hak-hak hak dasar yang sama. Penyimpangan terhadap sistem parlementer dalam RIS 1949 meliputi beberapa hal, yaitu Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden bisa membuat ketetapan sendiri tanpa pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat di bawah Presiden, karena keduanya diberikan status sebagai menteri. Penyimpangan bentuk negara serikat yang bertentangan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Pergantian UUD 1945 menjadi UUD RIS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karakteristik demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Akuntabilitas, pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan dan para politisi sangat tinggi karena sudah berfungsinya media massa dan parlementer. Rotasi kekuasaan, parlemen yang memegang kekuasaan membuat beberapa kabinet yang berdiri harus diganti beberapa kali karena kurangnya mendapatkan kepercayaan. Pola rekrutmen politik, kurang adanya campur tangan pemerintah sehingga setiap partai bisa memilih ketua dan pengurusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua tadi ya presentasinya ya. Nah, sekarang ya mengerjakan soal pilihan ganda ya di aplikasi Quizizz. Ya, ada 10 nomor yang sudah Ibu kirimkan linknya di aplikasi Quizizz. Silahkan dikerjakan ya secara individu. Gak apa-apa duduknya per kelompok ya, silahkan.
Sudah pada masuk ke kuisis ya, silakan dikerjakan. Ya, waktunya 10 menit ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, ya setelah tadi mengerjakan kuisis tadi sudah ya. Bagaimana soalnya? Gampang atau susah? Gampang ya, semua sudah bisa ya mengerjakannya ya. Sekarang kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, ini ya Ibu ada game dulu ya. Tadi kan kalian sudah diskusi dalam kelompok ya. Sekarang ada game konsentrasi dulu ya. Semuanya berdiri tapi di lorongnya. Berarti yang ini ke sini ya, berdiri berjejer. Kalau Ibu bilang kiri berarti kirinya kalian ya, kiri. Ya, kiri ya, tangan kiri berarti kiri ya, kanan ya. Peraturannya ulangin lagi ya, ikutin perkataan Ibu ya. Sekarang ya maju ya, mundur, kiri. Nah ini belum ya, berarti belum konsentrasi ya. Mundur, kiri, kanan, mundur. Nah itu ya, jadi harus konsentrasi ya, harus konsentrasi ya. Sekarang terakhir ya, rada cepat ya. 2 kali, 2 perintah ya. Berarti ya 2 perintah ya. Mundur, kanan. Sekali lagi ya, 3 kali perintah nih, 3 kali ya, 3 kali. Mundur, kanan, kiri. Mejanya kena. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silakan duduk lagi. Silakan duduk lagi. Ya. Nah, tadi kan ya, silakan duduk lagi. Ya. Tadi kita sudah ya melakukan ya, ada video ya, ada gambar juga ya. Kalian berdiskusi dan membuat PowerPoint ya. Di sini ada yang bisa merefleksikan. 1. Dengan mempelajarinya periodisasi demokrasi dari awal kemerdekaan hingga sekarang mengalami banyak peristiwa demokrasi, hal tersebut menjadikan peristiwa yang masuk dalam catatan sejarah yang dapat kita pelajari dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Tepuk tangan ya buat Yohan. Nah ya tadi ya benar ya. Jadi dengan tadi kalian mencari data ya, mencari data tentang demokrasi dari masa ke masa ya, sehingga kita semua nih bisa mengetahui ya perkembangan demokrasi ya. Ada yang bisa nggak merefleksikan lagi? Refleksi 2. Dengan mempelajari demokrasi dari masa ke masa dalam kelompok merupakan hal yang menarik. Kita jadi mengetahui perkembangan demokrasi. Bersama dengan kelompok membuat tugas dalam bentuk PowerPoint dengan desain yang menarik untuk dipresentasikan di depan kelas akan bermanfaat untuk. Ya, tepuk tangan ya buat Ibnu. Nah ya tadi ya. Nah tadi yang belum bisa ya membuat PowerPoint ya, dari sekarang mempelajari tentang PowerPoint ya, karena kedepannya nih digunakan ya PowerPoint untuk presentasi ya, di mana-mana mau kalian bekerja atau kuliah sama ya, membutuhkan juga pengetahuan tentang tadi PowerPoint-nya ya. Nah di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ya, sudah jelas semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah ya ke depannya ya Ibu harap ya, ke depannya Ibu harap ya kalian
menggunakan tadi PowerPoint ya, lebih lagi mempelajarinya, kan banyak juga desain-desainnya ya. Terus juga tadi ya kita juga nggak boleh lupa ke sejarah ya, sejarah perkembangan tadi demokrasi ya. Nah di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak nih pembelajarannya dari awal sampai akhir tadi? Belajar hari ini mengenai periodisasi demokrasi dari masa ke masa bersama dalam kelompok, mencari data dan membuat dalam bentuk PowerPoint. Ini pengalaman yang menarik. Kita jadi mengetahui perkembangan demokrasi ke arah yang lebih baik. Ya, tepuk tangan ya buat Anissa ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan lagi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kesimpulan kedua, membuat PowerPoint akan bermanfaat ke depannya untuk presentasi. Setiap masa demokrasi memiliki karakteristik yang berbeda. Kita jadi mengetahui perkembangan demokrasi ke arah yang lebih baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Ya, tepuk tangan ya untuk Rahmat ya. Nah, ya jadi ya tadi ya harapan Ibu ya. Kita tidak boleh lupa ya akan sejarah ya, sejarah perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Ya, tadi ada peristiwa-peristiwa pentingnya juga ya dalam demokrasi di Indonesia ya. Terus juga tadi ya betul kata kalian ya. Mungkin belajar ya PowerPoint tadi mungkin ada yang belum bisa ya, tapi nanti lama-lama juga akan bisa ya, karena nantinya akan bermanfaat untuk kedepannya untuk presentasi ya, mau untuk presentasi di pekerjaan atau di dalam kuliah ya, tugas kuliah ya. Nah untuk pertemuan minggu depan ya kita akan membahas tentang hakikat hukum ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan ya barangkali ada yang membaca dulu tentang hakikat hukum ya. Nah ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak ada ya, sudah jelas semua ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, menyenangkan ya. Nah ini ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan ya, sekarang karena sudah mau istirahat ya, berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PPKN ya.